Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kali ini kita memasuki pembahasan babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir at-tauhid. Penjelasan lebih detail lagi tentang at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah dan syahadah la ilaha illallah. Dua-duanya sama, tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Asy-syarih menjelaskan hadza min 'athfid dalli 'alal madlul. Di sini ada waw, artinya tambahan. Tafsir at-tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Syahadat alla ilaha illallah itu merupakan dalun, dalil, petunjuk tentang makna kalimat at-tauhid. Sebagian mungkin akan mengatakan bahwa sudah banyak ayat-ayat dan pembahasan sebelumnya terkait dengan makna la ilaha illallah, dan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Pada bab ini, ayat-ayat dan dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala merupakan dalil-dalil yang lebih rinci lagi tentang tafsir, tauhid, dan syahadah la ilaha illallah. Ayat yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, yakni bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah wa qaulihi ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Artinya, mereka yang beribadah, mereka yang menyembah, berdoa, ruku' sujud, mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari perantara untuk sampai kepada Rabbnya. Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang menjadi lebih dekat dengan Allah? Wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla selalu mencari cara bagaimana bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatah, juga berharap akan rahmah Allah. Berikutnya, wa yakhafuna 'adzabah, dan takut terhadap azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Rabbmu betul-betul ditakuti. Ayat ini, kata asy-syarih, yubayyinu anna hadza sabilul anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin. Ayat ini menjelaskan tentang gaya hidupnya para nabi dan rasul.
cara para nabi dan rasul dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabat yang mengikuti beliau. Apa cara mereka? Ulaika alladzina yad'un, mereka beribadah kepada Allah. Secara lebih rinci, ibadah tersebut dijelaskan. Yang pertama, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, bertawassul kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan amal-amal salih mereka. Maka jika kita bertauhid kepada Allah, maka kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah. Ciri khas orang yang bertauhid adalah rajin beribadah kepada Allah. Mencari apa saja yang membuatnya dekat dengan Allah. Maka dari itu kita perhatikan para sahabat radhiyallahu anhum banyak yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara pertanyaan itu adalah ayyul a'mali afdal? Amal mana yang afdal? Amal mana yang afdal? Mana amalan yang bisa menjadikan kami dekat dengan Allah, memasukkan kami ke dalam surga? Ini adalah karakter orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Semangatnya adalah semangat bagaimana dekat dengan Allah. Berikutnya, wa yarjuna rahmatah, raja, berharap mendapatkan rahmah Allah Azza wa Jal. Raja di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal merupakan pilar utama sebuah ubudiyah kepada Allah adalah memiliki harapan. Berharap, harapan besarnya kepada Allah Azza wa Jal semata. Tidak berharap kepada selain Allah. Maka gantungan harapannya adalah Allah. Selain Allah Azza wa Jal, apa yang bisa diharapkan? Kalaupun bisa diharapkan, membantu barang sedikit. Dan itu pun kalau Allah bantu, orang itu bisa membantu kita. Maka dari itu Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah terus senantiasa menolong, membantu hambanya selama dia menolong saudaranya. Jadi kalaupun saudara kita membantu kita, itu karena memang Allah membantunya supaya bisa membantu kita. Orang kaya bisa bantu kita karena memang dia diberi kekayaan oleh Allah. Ulama bisa mengajari kita karena memang mereka diberi ilmu oleh Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang maha berilmu. Baik. Berikutnya, karakter orang-orang yang bertauhid kepada Allah adalah wa yakhafuna 'adzabah. Khauf, rasa takut. Maka seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bagaikan burung yang terbang dengan dua sayapnya. Sayap yang pertama disebut khauf dan sayap yang kedua disebut roja. Sayap yang pertama membuat dia takut untuk melakukan maksiat. Sayap yang kedua, roja, dia memiliki harapan dan antusiasme untuk mendapatkan surga Allah dengan melaksanakan amal-amal yang saleh. Demikian apa yang bisa kita kaji pada segmen kali ini.
Intinya adalah bahwa di antara karakter orang yang bertauhid yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah, pertama, orang itu selalu berusaha mencari cara bagaimana bisa lebih dekat kepada Allah. Yang kedua ini ada dua, yaitu khauf dan roja. Roja dan khauf, memiliki harapan besar hanya kepada Allah dan takut kalau dia berbuat maksiat atau memiliki kekurangan di dalam tauhidnya. Sehingga dengan dua karakter yang terakhir ini menjadikan seorang hamba betul-betul melejit prestasi ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bertemu kembali insyaAllah pada penjelasan dalil yang lain masih dalam bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.